Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio IPISO dua narasumber kita, dua pengamat kita yang akan membedah tema isu kita pada kesempatan kali ini. Saya langsung memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Jupriyadi Priyadi. Beliau ini seorang pengamat dan pemerhati politik yang malam melintang di dunia aktivis, di dunia pergerakan, di dunia kampus, di dunia akademisi. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat. Dan tandemnya adalah tidak asing lagi. Dia adalah seorang aktivis pemuda Muhammadiyah, seorang akademisi yang usianya masih muda tapi jam terbangnya tidak kalah dari Pak Dr. Jupri Priyadi. Saya perkenalkan kembali Bapak Dr. Ridwan Pawallan. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Jumpa lagi Pak Dokter. Siap, terima kasih. Baik sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya bersama dua narasumber akan membedah tema kita, Celeng PS Banten, untungkan siapa? Artinya perseteruan antara kader PDIP, untungkan siapa? Apakah merugikan PDIP? Apakah menguntungkan partai lain? Apakah menguntungkan figur-figur calon presiden yang lain? Ataukah perseteruan mereka hanya sandiwara politik yang dibangun oleh PDIP itu sendiri untuk mengangkat popularitas PDIP, mengangkat popularitas Puan Maharani, dan mengangkat popularitas dari Ganjar Pranowo? Untuk mengetahui itu, mari kita membedah bersama dua narasumber kita. Saya langsung kepada Pak Dr. Ridwan Pawallan. Seperti apa Pak Dr. Ridwan Pawallan melihat kisruh Celeng dan Banten yang satu minggu terakhir ini itu heboh dalam pembicaraan nasional. Sosok seorang Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader terbaik PDIP, salah satu kader terbaik PDIP, itu disoroti pergerakan politiknya. Hanya karena ada oknum-oknum di internal PDIP yang menginginkan Puan Maharani atau terah Bung Karno dipaksakan maju, walaupun surveinya belum mendukung dan tertinggal jauh dari Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaan saya, apakah perseteruan ini betul-betul perseteruan atau hanya sebuah drama politik? Silakan Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Budiman yang saya hormati, Kakak Dir, Kakak Swadi Idris Amir yang sempat hadir, yang sempat menghadirkan kita di sempat hadir. Kakanda Dr. Jupriyadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kita pada malam ini. Saya pikir berita yang hangat sepekan terakhir ini yang menggunakan akronim ataupun istilah-istilah Banten versus Celeng, saya pikir sangat menarik. Kalau kita coba sedikit untuk menganalisa bahasa, pilihan kata antara Banten dan Celeng, saya pikir itu adalah bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan yang coba diakronimkan untuk siapa yang terah Bung Karno atau Megawati dan di luar tarah itu. Saya pikir kalau itu mau dianalisa secara tajam, saya pikir meleset dari apa yang sesungguhnya disubstansikan daripada istilah itu. Tetapi yang namanya politik, saya pikir perlu ada yang bagaimana memancing, mendinamisasi sebuah kontes yang sedang terjadi. Kontesnya adalah bagaimana Mbak Puan Maharani kemudian versus dengan Pak Ganjar Pranowo yang hari ini. Sebelum lanjut,
Jadi perlu ada drama ya. Itu dia. Silakan. Saya pikir dalam dunia politik hal-hal yang namanya drama, ya, sebagai sebuah konteks, sebuah kontekstualisasi, saya pikir itu sah-sah saja Iya. dilakukan. Karena politik ini adalah sesuatu yang dinamis dan ada konteks sosial di situ, maka perlu untuk kemudian dinamisasi. Maka akronim-akronim ataupun istilah-istilah yang akrab dengan itu, saya pikir perlu dilakukan. Walaupun sebetulnya kalau Celeng versus Banten tentu Bantennya yang menang. Tetapi dalam konteks hari ini, ya, konteks hari ini antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, saya pikir fakta-fakta survei menunjukkan kepada Celeng. Nah sekarang, apakah ini sesuatu yang kemudian menjadi hiburan? Saya pikir sejauh ini menjadi hiburan. Nah oleh sebab itu yang namanya hiburan, siapa yang bertahan, Pak? Dan siapa yang bergerak? Iya. Kan begitu dirinya. Ini dalam konteksnya adalah bagaimana sebetulnya memancing, ya, memancing dua kader ini untuk kemudian berlomba mendesain strategi dan taktiknya untuk kemudian tetap trennya semakin up atau kemudian down. Nah, kita lihat fakta-fakta di lapangan, survei-survei membuktikan bahwa sesungguhnya ya versus Celeng ini kemudian trennya mau jadi naik. Artinya drama ini menguntungkan PDIP ya? Nah itu dia. Iya. Nah, oleh sebab itu saya pikir survei juga dilakukan oleh beberapa survei kepada partai politik. Rupanya PDIP itu masih menempati tren di posisi teratas diikuti oleh Gerindra dan Partai Golkar. Ini artinya dari sisi partai politik maupun figuritas yang sedang muncul di internal partai politik, di internal PDIP sebetulnya menarik untuk disikapi. Saya kira cukup dulu. Baik, sahabat dan sobat episode pembuka dari Pak Dr. Ridwan Pawalan sebenarnya memberikan sinyal bahwa drama itu kadang dibutuhkan dalam sebuah pertarungan politik dan besar kemungkinan Celeng PS Banten ini adalah drama politik. Ini sinyal-sinyalnya. Nanti kita dalami sebentar, sahabat dan sobat episode. Baik, saya ke Pak Dr. Jupriyadi. Pak Dokter, Celeng PS Banten ini untungkan siapa, Pak Dokter? Silakan. Jadi pertanyaannya Tunggu dulu sebelum kita lanjut. Merahnya kita ini Celeng atau Banten? merahnya saya ini merah berani. Sama-sama tidak ada Celengnya dan tidak ada Bantennya ya. Kalau tadi Pak Dr. Ridwan berbaju hitam, saya berbaju merah. Ya. Tapi ini bukan berarti mewakili PDIP. Iya. Jadi pertanyaannya tadi Pak Swadi, siapa yang diuntungkan Siapa yang diuntungkan? antara Celeng dan Banten? Jadi saya sependapat tadi dengan Pak Dr. Ridwan bahwa yang diuntungkan ini adalah Celeng. Iya. Jadi kembali lagi bahwa drama yang dimainkan oleh PDIP ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Dan saya pikir bahwa dengan adanya drama ini berarti ini keunggulan PDIP di mata partai-partai lain itu lebih bagus. Wow. Ya. Jadi kita tidak melihat Celeng dan PS Bantennya, tapi bagaimana PDIP ini membuat sebuah drama yang orang katakan lucu, ya lucu lah karena ini sebuah hiburan. Tapi apa dampaknya? Dampaknya yang terjadi sekarang dari hasil survei bahwa elektabilitas Pak Ganjar itu semakin naik. Nah, kalau kita lihat lagi Puan Maharani itu pergerakan surveinya stagnan gitu. Benar. Hampir semua lembaga survei. Tapi itu tidak jadi masalah karena yang dipopulerkan di sini adalah kader PDIP sendiri. Tapi ada kan pertanyaan begini. Sebenarnya partai PDIP ini melihat keberadaan Puan Maharani dan Ganjar ya. Saya pikir kalau misalnya Ganjar yang selalu dijadikan sebagai tumbal kan seperti itu, dijadikan sebagai tumbal, maka saya pikir tidak. Karena Ganjar ini adalah pilihan rakyat, sementara Puan Maharani ini kan keinginan partai. Nah, kalau kita disuruh memilih dua, yang mana kira-kira dipilih? Ya pastilah pilihan rakyat atau pilihan partai? Iya. Karena yang memilih nanti adalah sebagian besar adalah rakyat. Iya. Sementara PDIP itu kan ya partai itu kan ya yang anggota PDIP aja, sementara rakyat semua gitu loh. Biar PDIP masuk juga rakyat, partai lain juga masuk rakyat, jadi seperti itu. Jadi pertanyaan tadi menguntungkan bagi Celeng? Ya sangat menguntungkan. Begitu mungkin Pak Swadi. Baik, pembuka dari Pak Dr. Jupriyadi kelihatannya ada sedikit kesamaan. Kesamaannya adalah Celeng
trennya lebih naik. Perwakilan celeng ya, Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah drama itu kemungkinan ada dalam drama ini. Seperti itu. Kenapa? Karena ya memang tidak bisa dipungkiri Pak Dokter, dalam sebuah gerakan-gerakan politik ya menciptakan sebuah drama politik itu memang kadang-kadang dibutuhkan. Tujuannya kan supaya mendapatkan perhatian, supaya dibicarakan. Ketika seorang tokoh, sebuah partai dibicarakan, maka pasti akan mempengaruhi peningkatan popularitas. Tapi akseptabilitas belum tentu, tergantung isu-isu yang dibicarakan. Elektabilitas keduanya kenapa diuntungkan? Karena berbicara calon presiden. Artinya ada figur yang dibicarakan. Baik sahabat dan sobat, episode kita pendalaman. Pak Dr. Ridwan, kira-kira etiskah misalnya sebuah partai politik menghalangi kadernya bersosialisasi? Ada kesan yang terbangun dari kubu Banten, nah? Seolah-olah tidak setuju Ganjar Pranowo ini masif bersosialisasi, terutama di media sosial. Dikatakanlah anak durhaka. Padahal kan kalau menurut saya sih, gimana ya? Harusnya sih seluruh kader dibiarkan kalau saya. Bagaimana pendapat Pak Ridwan? Baik, kalau kita membaca tentang teori politik dan seterusnya, ya kan gitu. Demos dan kratos itu kan jelas, no? Rakyat. Sekarang Pak Ganjar ini minta oleh rakyat, disosialisasikan oleh rakyat. Instrumennya adalah digitalisasi, ya, dunia informasi yang bermain sekarang. Rakyat yang minta, ya, kan gitu. Kalau rakyat yang minta, tidak ada daya dan upaya, ya, tidak ada daya bagi sebuah partai politik untuk kemudian menghalangi itu. Justru saya pikir ketika rakyat yang meminta, ya, saya pikir ini adalah sebuah tren yang bagus, dan saya pikir PDIP secara institusi wajib menyampaikan terima kasih kepada rakyat, ya, khususnya yang mereka hari ini yang sedang membuat instrumen-instrumen strategi untuk mensosialisasikan, untuk meyakinkan. Saya pikir apa yang dilakukan oleh rakyat hari ini, pendukung-pendukung ataupun tim yang mungkin sudah terbentuk oleh tim Pak Ganjar, saya pikir di kemudian hari Ibu Megawati dan Puan Maharani dan kawan-kawan harus berterima kasih kepada mereka. Itu yang penting, kan? Kalau etis, saya pikir sangat etis itu, Pak. Tidak ada teori yang terbantahkan. Dari konteks politik hari ini, saya pikir, ya, etisnya memang seperti itu. Etika publik hari ini, etika masyarakat untuk mensosialisasikan seseorang, wajar. Dari sisi teori, dari sisi hukum, yuridisnya memungkinkan. Dibolehkan dan sah-sah saja, kemudian disosialisasikan. Dan Ganjar hari ini juga masih tetap sebagai kader terbaik partai PDIP dalam konteks misalnya beliau seorang pejabat gubernur di Jawa Tengah. Saya pikir, apa ya? Hari ini saya ingin katakan bahwa Ibu Megawati hari ini harus berterima kasih, dan sebagai seorang negarawan, beliau patut untuk kemudian merespon ini. Walaupun saya pikir ada kesulitan secara psikologis mungkin menjaga bahwa terah itu masih ada. Tetapi PDIP sebenarnya sudah harus membuat tesis baru. Harus membuat tesis baru sebab perkembangan politik itu cepat dan dinamis. Nah, ini saya pikir perlu dipikirkan. Saya kembalikan kepala Kakak Dir. Baik, sahabat dan sobat Episo, pendalaman dari Pak Dr. Ridwan Pawalang dalam memperkaya tema kita. Saya kembali ke Pak Dr. Jupriyadi Priyadi. Pak Dokter, ini kan di internal PDIP ada dua yang muncul, terah Bung Karno dengan kader Ganjar Pranowo yang saat ini dibicarakan publik, yang saat ini membelah dukungan di internal PDIP, Pak Dokter ya. Menurut Pak Dokter sendiri, kebutuhan negara saat ini atau kebutuhan PDIP menurut Pak Dokter, tentu kan ini bersifat masukan ya ke PDIP. Apakah memang PDIP saat ini memang sudah tepat ketika mendahulukan terah Bung Karno, atau mendahulukan kadernya yang memang diinginkan harus bawa? Dalam hal ini PDIP harus terbuka
dalam arti kata menerima respon publik. Seperti apa analisis Pak Dr. Jupri? Jadi begini, seorang partai besar seperti PDIP itu, ya itu tadi harus lebih banyak belajar. Saya katakan lebih banyak belajar karena dengan kondisi seperti ini bahwa sebesar PDIP itu masih seperti ini gejolaknya gitu. Jadi dengan keberadaan Ganjar ini, bahwa ini memberikan bahwa di PDIP itu butuh perubahan. Perubahan apa, seperti apa? Jadi dia harus ada keterbukaan gitu. Bahwa jangan karena keinginan partai yang diutamakan, tapi yang diutamakan itu adalah keinginan rakyat gitu. Keinginan rakyat. Jadi partai besar seperti PDIP kalau lebih masih mementingkan keinginan partai ketimbang keinginan rakyat, saya pikir dia bukan lagi partai besar, tapi bisa dikatakan ya partai kecil seperti itu. Jadi kalau dilihat yang mana yang dijadikan figur, apakah dari Bung Karno, Terah Bung Karno, terah Bung Karno, ataukah dari luar gitu loh. Bung Karno, oke lah kita katakan dari luar karena Ganjar itu dari luar. bukan Terah Bung Karno. Ya, bukan. Tapi saya sependapat tadi dengan Pak Dr. Ridwan bahwa Ganjar ini adalah sosok kader yang sangat diandalkan di partai PDIP, apalagi dia kan menjabat sebagai gubernur, dan ini kan nilai politiknya tinggi gitu. Nilai politiknya tinggi, nilai jualnya juga tinggi, apalagi kredibilitasnya seorang Ganjar ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi dengan berbagai macam terobosan-terobosan yang dilakukan Ganjar itu membuktikan bahwa Ganjar ini layak lah untuk diusung sebagai presiden R1 oleh PDIP. Dan saya pikir kalau misalnya ini kita bicara mengandai saja, kalau misalnya PDIP ini melempar misalnya Ganjar keluar, mengeluarkan dari PDIP, itu banyak partai lah yang banyak karpet merah yang bermunculan ya. Itu merugikan. Itu berarti Kerugian besar. nanti elektabilitas PDIP akan merosot turun gitu. Jadi saya pikir kader seperti ini itu yang perlu Dijaga ya. Dijaga baik-baik. Dan kalau memang memungkinkan untuk dijadikan sebagai calon presiden, kenapa tidak gitu? Sehingga nanti sistem demokrasi itu bisa mewakili bahwa PDIP itu seperti ini, bukan sistem kekeluargaan gitu loh. Bukan garis keturunan, tapi terbuka bagi siapa saja yang mau jadi calon presiden, seperti itu. Jadi itu yang saya pikir perlu ada keterbukaan, perlu juga melihat bahwa sosok di luar daripada trak Bung Karno itu diberi kesempatan juga untuk bisa jadi calon presiden R1. Seperti itu Pak Suwadi. Baik. Dari dua pengamat kita, mereka kelihatannya memang agak sedikit tidak setuju dengan oknum-oknum di PDIP ya. Ini oknum ya. Kenapa saya berbicara oknum? PDIP itu Ibu Mega penentu kebijakan. Selama Bu Mega belum berbicara, maka bukan suara PDIP menurut saya. Itu masih suara oknum PDIP. Jadi siapapun mau apapun jabatannya, selama bukan Bu Mega yang berbicara, maka itu masih suara oknum di PDIP. Pak Dokter, ketika Ganjar Pranowo diabaikan PDIP dan dilirik partai lain, dibukakan karpet merah oleh partai lain, seberapa besar efeknya bagi PDIP menuju pemilu? Karena tentu pasti ada efek yang akan timbul di PDIP, ataukah mungkin tidak terpengaruh dengan hengkangnya misalnya Ganjar ke partai lain? Dan apakah partai lain akan diuntungkan dengan kehadiran Ganjar di partainya? Silakan Pak Dokter. Baik. Jadi saya melihat begini, partai dan figur itu sangat melekat. Kadang-kadang partai itu ngikut sama figur. Itu tren hari ini, era demokrasi terbuka pasca 98, ya, demokrasi 98, itu partai mengikut pada figur. Nah, makanya setiap partai politik itu pasti sangat berhitung keras bagaimana figur itu cocok dengan partainya. Ya, coba kita lihat beberapa partai di Republik ini ya, yang bagus trennya, paling tidak lolos PT-nya ya, punya figur sentral. Nah sekarang figur ataupun sosok
seorang Ganjar Pranowo bukan top leader di partai politik di PDIP, tetapi figuritasnya sebagai kader PDIP itu paling tidak mewakili 60% sampai 70% lah figuritas sebagai sosok yang hari ini itu di satu step lah di bawah Megawati hari ini kan. Maksud gini, saya pikir PDIP ini kemudian perlu belajar 10 tahun terakhir. Ya kan? Periode pertama dan kedua Pak Jokowi, Ibu Megawati ini sangat rasional. Sangat rasional. Ya. Nah, kehadiran PDIP hari ini di atas elektabilitas, popularitas partai ya, masih unggul, teratas lah, itu tidak lepas daripada sosok Pak Jokowi hari ini, Pak, yang dianggap berhasil memimpin ya negara ini selama 10 tahun. Terlepas kritiknya, evaluasi beberapa pengamat, beberapa kalangan, termasuk partai politis, tetapi dari satu sisi, Indonesia hari ini masih dianggap bagus trennya ya. Nah, sebab itu tidak mungkin ya, karena ini adalah fakta-fakta ilmiah, kerja-kerja ilmiah, namanya survei, tentu saya pikir itu ilmiah dan layak untuk diapresiasi. Perkompas kalau dari saya baca hari ini, itu masih menempatkan PDIP di urutan pertama, disusul Gerindra dan Partai Golkar di urutan triple B, partai yang besar yang ketiga. Nah, sebab itu saya pikir itu semua tidak bisa dipisahkan dari seorang figur. Nah, sekarang bagaimana kalau Hengka misalnya? Kalau Hengka saya pikir akan banyak partai politik akan Hengka ke Golkar mungkin. Oh, bisa saja. Sekarang ini kita tidak tahu partai mana ya, partai mana, karena memang figur seorang Ganjar Pranowo ini kehadirannya misalnya di partai politik bisa dua sikap yang muncul, menolak dengan berbagai pertimbangan dan akan menerima dengan berbagai pertimbangan, atau mungkin akan langsung diberikan SK khusus. Iya, tapi ini kan keinginan rakyat untuk menginginkan dia maju. Nah, itulah. Nah, sebetulnya saya pikir kehadiran hingkanya kalau misalnya itu terjadi ataupun tidak diusung oleh PDIP, saya pikir adalah sebuah kerugian bagi PDIP. Dan itu kemungkinan akan menjadi sebuah legasi sejarah bahwa ini akan terjadi, dan saya khawatir semoga saja rakyat tidak menghukum PDIP, Pak. Ketika dia mengabaikan Ganjar ya. Saya kembalikan. Sahabat dan sobat Tipiso, atensi dari Pak Dr. Ridwan Pawalang ini harus betul-betul diperhatikan oleh PDIP. Kalau tidak, saya pikir PDIP betul-betul bisa ditinggalkan ya konstituen. Karena Ganjar ini kelihatannya kan membawa konstituen PDIP ketika dia keluar ya. Pasti. Nah, sebesar apapun ya, pasti akan ada yang ikut konstituen PDIP ya. Baik, saya ke Pak Dr. Jupriyadi lagi. Pak Dokter, kacamata Pak Dokter melihat sosok seorang Presiden Jokowi yang dianggap dekat sama Ganjar Pranowo. Dalam banyak kesempatan, Pak Jokowi memperlihatkan sinyal dukungan ke Ganjar melalui pesan-pesan tidak langsung. Didukung analisis anaknya, Wali Kota Solo, yang mengatakan Ganjar ini adalah kader PDIP loh. Mendukungnya kan tidak salah. Kan belum ada keputusan dari Bu Mega. Ini saya pikir kan penguatan sinyal lah. Analisis Pak Dr. Jupriyadi, ketika misalnya PDIP tidak mengusung Ganjar, Jokowi kira-kira menurut analisis Pak Dr. Jupriyadi lebih pro mana? Pro Megawati dengan usungan Megawati atau pro Ganjar? Analisis Pak Dr. Jupriyadi. Jadi gini, namanya saja kita pengamat. Iya. Jadi kita bisa menganalisis saja sesuai dengan kita punya pendapat sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya nanti Ganjar ternyata tidak didukung oleh PDIP, bagaimana posisi Jokowi? Iya. Cenderung kemana kira-kira? Jadi ini pertanyaan yang sedat-sedat apa kan? Jadi saya pikir seorang Jokowi pasti melihat lebih jauh ke depan. Jadi sosok Ganjar ini kedekatannya dengan Jokowi sudah tidak diragukan lagi. Karena saya melihat dukungan dari Pak Jokowi meskipun secara tidak langsung, saya pikir sudah ada sinyal gitu. Ya. Sudah ada sinyal lampu hijau
bahwa Ganjar ini layak untuk menggantikan saya sebagai R1. Nah, sekarang dengan kedekatan Jokowi dan Ibu Megawati, saya pikir ini kan kita tidak bisa juga memprediksi seperti apa nanti gitu. Karena namanya politik itu dalam hitungan detik, bukan lagi menit, tapi dalam hitungan detik bisa berubah-berubah gitu. Seperti itu. Jadi pastilah kalau Jokowi melihat sosok seseorang Ganjar ini, ya saya bisa mempresentasikan seberapa persen. Saya pikir antara 75 dan 25 gitu. 75 ke Pak Ganjar dan 25 ke partai PDIP. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jokowi ini kan sudah dia 2 periode. 2 periode berarti dia sudah tidak bisa lagi mencalonkan sebagai RI 1. Dan mungkin mencari sosok yang bisa melanjutkan programnya ya. Sosok yang tepat untuk menggantikan beliau ya adalah Pak Ganjar. Jadi pengaruh PDIP dengan Pak Jokowi itu bisa saya katakan tidak terlalu berpengaruh lagi. Ya, jadi dengan sesuatu yang mungkin di dunia politik bahwa Jokowi ingin membersihkan dirinya dengan mengambil Ganjar untuk didukungnya, saya pikir itu kan untuk kedepannya juga Pak Jokowi, saya pikir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setelah dia tidak jadi presiden lagi dan digantikan dengan orang yang dia suka, berarti ada situasi yang aman terkendali. Kan seperti itu. Namanya seorang pemimpin kan harus berpikir jauh ke depannya. Jadi kalau kondisi ini terjadi, yakin dan percaya, namanya saja kita memprediksi ya, bahwa dukungan Jokowi lebih besar ke Pak Ganjar ketimbang dengan PDIP. Seperti itu barangkali Pak Suwadi. Baik sahabat dan sobat TVSO, Pak Dr. Jupriyadi tadi mengatakan bahwa kacamata beliau sebagai seorang pengamat, sebagai seorang pemerhati politik tentu melihat bahwa Pak Jokowi melihat sosok seorang Pak Ganjar ini adalah figur yang ideal untuk bisa menggantikan dirinya ketika misalnya 2024 ini regulasi hanya menahan beliau hanya 2 periode, tidak boleh 3 periode. Nah, dan itu kelihatannya hampir pasti karena Pak Jokowi dalam banyak kesempatan mengatakan apapun amandemen undang-undang itu saya tetap akan 2 periode saja. Artinya menurut Pak Dokter tadi, ya tentu sosok seorang Ganjar ini dianggap tepat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Pak Dokter, saya ke kita kembali. Pak Ganjar ini seberapa kuat dan seberapa punya kemampuan mengalahkan PDIP ketika mereka berpisah, ketika PDIP misalnya memilih salah satu antara Prabowo atau Ganjar yang berpasangan dengan Prabowo atau Anies berpasangan dengan Puan. Karena begini, kita juga harus menghitung bahwa ketika tren survei Prabowo itu terus stagnan dan bisa menurun, karena kan ini dalam banyak survei ini, semakin baru survei ini semakin menurun surveinya Prabowo kan. Saiful Mujani, mulai dari indikator saya lihat ya, dari 26, ke Saiful Mujani tinggal 21, Litbang Kompas tinggal 13, artinya trennya menurun dalam beberapa rilis survei ya. Sementara Ganjar terus naik, dari 16 naik ke 19, seperti itu sampai ke 21. Nah, yang saya ingin katakan bahwa potensi Anies digandeng PDIP untuk berpasangan dengan Puan Maharani itu kan masih sangat terbuka. Misalnya contoh, Prabowo tidak jadi maju mendorong Anies dan meminta kepada Bu Mega untuk berkoalisi. Keduanya jadi kingmaker. Artinya Anies dengan Puan Maharani ini potensi itu kan tidak bisa diabaikan. Namanya dunia politik ya, kepentingan di atas segala-galanya. Apalagi beberapa tokoh-tokoh oposisi seperti Rizal Ramli itu sering mengatakan dalam statement-statement politiknya di koran-koran nasional bahwa Anda harus juga menghitung Anies berpasangan dengan Puan Maharani. Seorang Rizal Ramli loh, salah satu tokoh oposisi ya, seperti itu. Seberapa besar Ganjar bisa mengatasi koalisi ini? Karena kan ini kuat loh, koalisi Prabowo, Megawati, Anies, ya, dengan Puan Maharani berpasangan kan. Sepatnya Ganjar mencari peta koalisi seperti apa untuk bisa mengantisipasi ketika itu terjadi. Karena dalam dunia politik itu semua hal harus diantisipasi Pak Dokter ya. Nah, siapa kira-kira gerbong seperti apa yang harus dicari Ganjar untuk bisa mengimbangi kekuatan ini? Silakan Pak Dokter, analisisnya. Baik,
Saya pikir ini cukup berat ini analisa ini Kakak Dirya, sebab menggabung. Saya pikir kalau Ibu Mega dan Pak Prabowo untuk bergabung berkoalisi, saya pikir Menjadi biasa kingmaker, ya. menjadi kingmaker terhadap sosok dua sosok sosok ya. Tetapi menggabungkan dua figur Pak Anies dengan Ibu Puan Maharani, saya pikir ini perlu dihitung keras dan kuat. Mengapa? Karena kita sudah pernah diskusi di tempat yang ini, di episode, bahwa menggabungkan dua massa, dua voter, ya, dua pendukung di satu tempat, saya pikir ini butuh pertimbangan keras. Sebab sampai detik ini, dua kekuatan ini, arus bawah ini itu masih face to face. Jangan-jangan ini hanya menambah masalah baru. Misalnya, tapi ini adalah sebuah analisis saja, tetapi fakta-fakta masa lalu sebetulnya itu patut untuk dipertimbangkan. Nah, oleh sebab itu, saya pikir bisa saja itu terjadi, tetapi untuk memenangkan, ya, menyelesaikan saya persoalan internal dengan fakta-fakta masa itu, saya pikir enggak. Yang kedua, masalah apa ya? Di bawah ini sepertinya tidak akan ikut secara masif. Ya. Dengan voters belum tentu terpengaruh ya. belum tentu terpengaruh. Iya. Biarkan aja kan. Iya. Apalagi sikap Pak Prabowo ini bergabung dengan koalisi sampai sekarang ini kan. Nah, bergabung lagi figurnya, ini boleh saja sebagai sebuah strategi politik, tetapi strategi saya pikir itu juga harus berhitung ke bawah. Ini bagaimana voternya, bagaimana pemilihnya, bagaimana pendukungnya. Pendukungnya jadi sangat berpengaruh. Karena ini adalah mesin organik yang bekerja untuk mempengaruhi, mengkampanyekan dan seterusnya. Nah, yang kedua, sosok yang kemudian yang bisa dipaketkan ataupun diambil oleh sosok Pak Ganjar untuk kemudian melawan dua figur ini, saya pikir ini juga perlu ditimbang, perlu diperhitungkan apakah akan mewakili Geo atau melihat pada sisi kompetensi dan kesiapan infrastruktur dan seterusnya. Nah, sebab itu saya pikir di tema yang sama juga sudah pernah kita diskusikan di episode. Saya pikir saya bolehlah saya ikuti kembali itu, bahwa sesungguhnya hari ini itu memang masyarakat dengan geopolitik yang ada, pemilih dengan geopolitik ada, tentu saya pikir dia ada kebanggaan tersendiri kalau terwakili daripada geopolitiknya. Nah, geopolitik ini adalah mampu mengcover, menjembatani terhadap perkembangan, kemajuan dan pembangunan, kebijakan pembangunan secara nasional, khususnya di geo yang ada. Nah, sebab itu saya pikir sejauh figur yang muncul hari ini sejauh figur yang muncul hari ini, jika memang figur ini serius maju, saya pikir Dr. Haji Andi Amran Sulaiman ini saya pikir salah satu sosok yang sejauh ini itu sudah kita lihat pergerakannya. Nah, sebab itu saya pikir kalau hanya beliau yang muncul, saya pikir Pak Ganjar patut untuk kemudian melirik, memanggil dan kemudian untuk bagaimana menyatukan kekuatan itu. Saya pikir itu yang menjadi analisis saya ketika kemudian terjadi face to face dua paket ini yang akan muncul. Baik, sahabat dan sobat episode. Jadi di pembicaraan kemarin kita membedah Prabowo. Ya, betul. Kali ini kita membedah Anies. Ketika misalnya Anies dipasangkan dengan Puan Maharani ya. Nah, itu kan tidak semua orang bisa berpikir sampai ke sana. Betul. Tapi kalau saya secara pribadi sepakat dengan analisis Rizal Ramli yang dia mengatakan bahwa publik juga harus coba mengantisipasi. Ya. Nah, ini kan asumsi politik. Ketika Anies berpasangan dengan Puan, dalam kacamata dunia politik itu mungkin saja bisa terjadi ketika misalnya tadi tren Prabowo kan terus menurun. Ya. Dan akhirnya lego. Anies ini kan dibesarkan oleh Prabowo. Betul. Yang mengantarkan dia jadi gubernur DKI kan Prabowo. Ketika Prabowo tidak jadi maju, maka mungkin pilihan paling tepatnya adalah dia menggandeng Anies. Ya. Dia menyerahkan dukungan Partai Gerindra ke Anies. Dan pasti pilihan utamanya yang dia minta ke Bu Mega adalah Puan Maharani. Ya. Karena kedekatan Prabowo dengan Mega, Bu Mega saat ini ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi
tadi Pak Dr. Ridwan Paulen, sahabat dan sobat Tipaso, mengatakan ada sosok seorang Andi Amran Sulaiman yang bisa dijadikan koalisi ya oleh Ganjar. Baik, saya ke Pak Dr. Jupriyadi. Pak Dr. Jupriyadi, memang kalau dilihat ketika Prabowo dengan Megawati, Ibu Mega ya, itu berkoalisi dan mendorong Anies dengan Puan Maharani, tidak bisa dipungkiri itu satu kekuatan yang sangat menakutkan. Karena biar bagaimanapun Prabowo ini dikenal lihai ketika menjadi kingmaker. Ingat loh, 2 gubernur DKI itu bulus di tangan Prabowo, Jokowi dan Anies Baswedan. DKI ini adalah barometer perpolitikan nasional, barometer menuju pilpres kan gitu. Mega pun terbukti menjadi kingmaker dari Jokowi kan, 2 periode. Artinya ketika 2 tokoh ini menjadi kingmaker, tentu yang didukung, yang diusung itu sangat diuntungkan. Tetapi tentu bukan berarti satu-satunya kelompok yang terkuat. Pak Dokter, kacamata saya yang bisa mengimbangi ini ada 2 kelompok. Kelompok Andi Amran Sulaiman dengan jaringan grupnya yang sangat kuat, dengan kekuatan finansial yang kuat, dengan jaringan basis di Indonesia Timur yang kuat, dan kelompok SBY. SBY mantan Presiden Republik Indonesia, memiliki partai yang besar, memiliki putra yang dari segi geopolitik itu juga sama dengan Andi Amran Sulaiman. Ganjar ini kan Jawa Tengah. AHY ini putra SBY adalah Jawa Timur. Artinya geopolitik yang cocok kan? Amran Sulaiman juga Indonesia Timur. Ini ketiganya Pak Dokter itu seimbang. Seimbang. Mau Jateng Indonesia Timur, Jateng Jawa Timur itu sama. Seimbang dari segi geopolitik. Dari segi kekuatan politik juga berimbang. Gerbong Amran Sulaiman dengan koleganya, dengan keponakannya Jolin Group dan lain-lain, dengan SBY. Tentu tidak bisa diragukan dengan kekuatan politiknya, pernah menjadi presiden 2 periode. Kacamata Pak Dr. Jupriyadi, yang mana yang lebih tepat ketika tadi analisis saya bahwa kemungkinan besar harus diantisipasi Prabowo dan Megawati menjadi kingmaker mendorong Anies dan Puan Maharani. Yang paling tepat digandeng Ganjar untuk menguatkan dirinya, menguatkan posisinya, gerbong mana? Gerbong Amran Group, Amran Sulaiman Group, atau gerbong SB Group? Kacamata Pak Dokter. Oke. Jadi Pak Prabowo dengan Megawati ya. Ketika berkoalisi. Ini saya terinspirasi dari analisis di Ramli. Saya juga sepakat bahwa tadi kita katakan bahwa dunia politik itu berubah ya, bisa dalam cair, hitungan detik. Dinamis. Dinamis. Ya. Karena di dunia politik itu yang diutamakan adalah kepentingan. Ya, kemenangan. Kepentingan. Jadi saya pikir kalau misalnya ya ini kita berandai-andai, misalnya antara Mega dan Prabowo bergabung untuk mengusung Anies dan Puan Maharani, ya itu sah-sah saja gitu. Dan itu kan mungkin ya tadi saya katakan bahwa partai politik yang mengusung itu sudah ada kan seperti itu. Jadi biarpun keinginan rakyat untuk tidak mendukung itu, tapi karena partai politik yang mendukung ya pasti dia lolos untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden kan seperti itu. Nah, kita bicara mengenai Ganjar, siapakah yang sebenarnya yang layak gitu untuk digandeng untuk melawan gerbong ini gitu, mendampingi untuk melawan ini Anies, kekuatan Anies dan Puan ketika bersatu, Puan Maharani ketika diusung oleh Prabowo dan Megawati. Saya pikir kalau kita melihat sosok seorang Andi Amran Sulaiman dengan kekuatan grupnya samping juga mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa dia didukung oleh beberapa partai, tapi itu dari kacamata kita ya kita tidak bisa meragukan lagi, karena pasti Amran Sulaiman akan didukung oleh beberapa partai. Karena kenapa? Karena didukung dengan finansial yang kuat seperti itu. Jadi kalau dari Jawa Tengah berpasangan dengan Sulawesi, saya pikir wah itu juga besar dan kuat, tidak kalah dari Ganjar dengan Puan ya. Apalagi nilai jual kedua sosok ini bersih gitu. Bersih dan tidak diragukan lagi gitu. Dia punya kredibilitas sebagai seorang negarawan nanti yang akan menjadi R1 dan R2. Nah, persoalannya sekarang tinggal Ganjarnya aja gitu. Ganjar ini nanti setelah dilepas oleh PDIP ya, karena pastilah kalau misalnya Puan Maharani berpasangan Anies, pasti Ganjar akan dilempar keluar dari PDIP. Iya.
Meskipun dia kader terbaik, tapi begitulah barangkali sebuah keputusan partai. Mau tidak mau harus menerima seperti itu. Tapi ingat bahwa dengan dilemparnya, misalnya bahasa kasarnya kan seperti itu, dilemparnya Ganjar dari PDIP, itu akan menaikkan lagi elektabilitasnya Ganjar. Karena kenapa? Karena Tersolimi. Tersolimi. Orang yang tersolimi itu selalu mendapat nilai plus. Mata Makbul doanya. ya, di mata politik itu orang yang tersolimi selalu yang menjadi juara gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir kalau saya memprediksi gitu loh, menganalisis bahwa Anies, Puan Maharani, Ganjar dengan Andi Amran Sulaiman, saya pikir posisinya bisa sampai 70-30%. Masya Allah. Artinya Pak Dr. Jupriyadi begitu yakin dengan koalisi antara Ganjar dengan gerbong Andi Amran Sulaiman ya. Iya, kenapa saya memprediksi seperti itu? Karena masyarakat Indonesia sekarang ini semakin cerdas. Jadi pemilih Indonesia ini ya pemilih yang smart gitu, pemilih yang cerdas. Jadi bukan lagi melihat partainya, tapi melihat sosok siapa yang akan dijadikan presiden dan wakil presiden seperti itu. Tidak seperti kita memilih kepala desa. Seperti itu, misalnya kan seperti itu. Baik. Jadi dari kacamata saya, itu tadi bahwa saya ini kan cuma memprediksi 70-30%. Itu kemenangan di tangan Ganjar dan Andi Amran Sulaiman. Ketika berkoalisi mungkin karena ada Jokowi kali ya di belakangnya. Ya, itu juga yang perlu kita pertimbangkan. Iya. Karena kenapa? Karena sosok Jokowi ini masih banyak fansnya, Iya. banyak orang yang suka. Jadi saya pikir dengan adanya sosok Jokowi di belakangnya Ganjar itu juga berpengaruh dengan pemilih untuk memilih Ganjar. Iya. Baik sahabat dan sobat Tipiso, analisis dari Pak Dr. Jupriyadi mengatakan bahwa koalisi antara Ganjar Pranowo dengan Presiden Jokowi yang menurut analisis kedua pengamat kita lebih cenderung ke Ganjar, ketika digabungkan dengan gerbong Andi Amran Sulaiman yang begitu kuat di kawasan Indonesia Timur dengan kekuatan basis dan finansial yang sangat kuat, itu akan diprediksi akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan sudah diprediksi sampai 70% kemungkinan masyarakat Indonesia akan memilih. Tapi tunggu dulu, mari kita membedah satu kelompok. Bagaimana kelompok Pak SBY, Pak Dr. Ridwan, Pak Wallang? Apakah misalnya gerbong SBY akan menciptakan gerbong ketiga atau akan memilih salah satu dari gerbong Ganjar atau gerbong Anies? Kira-kira kalau harus memilih kecenderungannya kemana? Seperti itu. Atau kecenderungan menciptakan ketiga? Silakan, singkat saja Pak Dokter. Dengan kondisi seperti itu, sepertinya ya Pak SBY akan memilih Pak Ganjar. Artinya dia tidak akan menciptakan gerbong ketiga? Bukan tidak mungkin, tetapi kelihatannya sulit, Pak. Sulit karena sampai detik ini memang hanya ini yang sedang berjalan dan fakta-fakta memang sudah menunjukkan ke situ kan. Kalau itu terjadi, benar, dua kelompok ini bertarung. Bagaimana kalau Ridwan Kamil dia gandeng dengan AHY? Potensi itu mungkinkah kalau misalnya SBY menggandeng Ridwan 01, AHY 02? Kalau misalnya seperti tadi, opsi-opsi pertama kita tadi, saya pikir bisa saja itu terjadi, tetapi peluangnya kecil ya. Peluangnya. Karena beliau realistis melihat survei ya. Baik. Tapi karena melihat nasionalisme dan seterusnya, dan potensi dan figur yang muncul ini dari Ganjar dan Andi Amran Sulaiman, saya pikir sosok Pak SBY lebih cenderung kemari mendukung daripada membuat opsi baru yang kemudian modalnya ini juga pas-pasan Pak. Tentu Pak SBY mau menang, tidak mau lagi cuti 2 periode Pak. Iya. Saya pikir begitu. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, analisis dari pengamat kita, gerbong SBY kemungkinan akan berpihak kepada Ganjar, mungkin karena publik juga mungkin sepakat dengan saya bahwa hubungan antara SBY dengan Bu Mega itu sampai hari ini belum terlalu bagus atau belum terkoneksi dengan sangat bagus, belum cair ya. Artinya memang karena kondisi seperti itu mungkin besar kemungkinan beliau akan realistis dan akhirnya memihak kepada Ganjar karena dianggap Ganjar itu tidak ada persoalan dengan gerbong
SBY, apalagi gerbong Andi Amran Sulaiman, tidak ada juga beban dengan gerbong SBY ya. Baik sahabat dan sobat Ipiso, demikianlah diskusi kami dengan dua pengamat politik, dengan Dr. Ridwan Pawalan dan Dr. Jupriyadi Priyadi dalam membedah celeng PS Banten siapa yang diuntungkan. Keduanya telah membahas tema kita dengan sangat mantap pada kesempatan kali ini sahabat dan sobat Ipiso, dan memperkaya masyarakat Indonesia dengan edukasi politik yang sangat luar biasa terkait persoalan ini, untuk masyarakat Indonesia bisa melihat secara seksama, secara teliti, dan tentunya secara cermat melihat situasi politik terjadi khususnya di internal PDIP dan potensi-potensi yang terjadi dalam dunia perpolitikan kita menuju Pilpres 2024. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dua pengamat kita dan kepada sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti diskusi kami di Ipiso, Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.